Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. الحمد لله الذي ما أنزل علينا القرآن لنشقى إلا تذكرة لمن يخشى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memperbaharui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah, rahmat Allah, kita diberi kesempatan menjadi muslim, lalu kemudian diberi kesempatan juga beribadah di bulan Ramadan ini dengan semangat. Banyak orang kemudian tidak menyadari keutamaan Ramadan sehingga mereka luput dari keberkahan Ramadan. Kita alhamdulillah sampai saat ini masih komitmen insyaallah di hari yang ke-19. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan salafus saleh yang mengikutinya insyaallah. Tema kita hari ini adalah Ramadan meningkatkan produktivitas dan kebaikan insyaallah. Ini tema luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 31 sampai 32 ini. Semoga kita bisa mentadabburi dan merenungkan bersama-sama beberapa pelajaran dalam ayat ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafayna min 'ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami turunkan kitab wahyu pada manusia, pada hamba kami melalui para nabi dan para rasul, ketika merespon kitab ini, merespon Islam, Bapak Ibu, ternyata ada 3 jenis karakter manusia. Nah, di mana kita ada 3 sikap atau 3 jenis, 3 kelompok manusia, 3 komunitas muslim ketika menerima Al-Quran, menerima Islam ini. Yang pertama adalah kelompok yang menzolimi dirinya sendiri. Kelompok yang menzolimi dirinya sendiri. Kelompok ini adalah dia melakukan sholat fardu, kewajiban, tetapi dia juga melakukan kemaksiatan. Dia tidak sampai kufur, munafik, enggak. Dia maksudnya jalan terus, makanya disebut zalimun li nafsihi. Kelompok ini kalau masuk surga, dia tetap masuk surga. Cuma kata Ibnu Abbas, dia akan masuk surga dengan hisaban syadida, audit yang paling keras, diaudit keras ya, atau dihisab dengan berat, karena banyak kezaliman yang dilakukan tadi. Yang kedua kelompok muqtasidun, kelompok pertengahan, sedang-sedang saja. Kelompok ini dia melakukan yang wajib, tapi dia tidak melakukan dosa seperti kelompok pertama. Tapi yang wajib-wajib saja. Nampaknya ini banyak ini di kota-kota besar. Kelompok pertama itu disurvei itu sekitar 80% dari umat Islam, dari 230 juta umat Islam di Indonesia. Nah, kelompok kedua ini sekitar 12%. Itu hasil survei, Pak. Karena mereka yang penting sholat, walaupun tidak sholat di masjid.
yang wajib saja, tidak melakukan maksiat. Nah, kelompok kedua ini kalau dia meninggal dunia, hisabnya itu hisaban yasira, kata Ibnu Abbas. Mereka masuk surga dengan hisab yang ringan. Nah, ada kelompok ketiga yang lebih tinggi dari ini. Semoga kita bisa masuk kelompok ini. Yaitu kelompok wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yaitu kelompok yang selalu bersegera, yang selalu produktif, aktif melakukan kebaikan-kebaikan positif bagi dirinya maupun masyarakat. Kelompok ini tidak hanya melakukan yang wajib, tapi semua yang sunnah dikerjakan. Salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, baca Quran, ngaji, menuntut ilmu, ya, jadi bantuin orang dan sebagainya. Semua bentuk kebaikan kalau dia bisa lakukan, dia lakukan. Jadi dia fokus hanya masalah yang wajib, menggugurkan kewajiban, enggak. Tapi dia juga mengerjakan hal-hal sunnah, bahkan hal-hal positif. Sebaliknya kelompok ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangankan melakukan yang haram, yang makruh saja ditinggal. Yang makruh ditinggal. Bahkan yang mubah pun ditinggal sama dia. Yang enggak ada gunanya, yang hanya bersifat tarfihiyah, bersifat hiburan dan sebagainya ditinggal. Karena habis waktunya untuk hal-hal positif. Ini disebut oleh Allah SWT, digelari kelompok ini dengan sabiqun bil khairat. Orang-orang yang merespon kebaikan dengan cepat. Orang-orang yang produktif dalam hidupnya. Semua yang dilakukan adalah positif. Kelompok ini Bapak Ibu sekalian disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau mereka meninggal dunia, hisab masuknya itu, masuk surganya itu bi ghairi hisab. Non audit. Non hisab, kan hisab. Bukan hisab ini Pak. Ya. Hisab maksudnya dihitung amalnya di akhirat. Tetapi kata Allah biiznillah, kelompok ini sedikit kalau Allah izinkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, zalika huwal fadlul kabir. Kalau masuk pada kelompok ini, inilah keutamaan yang luar biasa besar dari Allah. Anugerah besar dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha. Jangan sampai kita itu setiap tahun karakter kita, pribadi kita itu pada level bawah terus. Nah, Ramadan ini Allah hadiahkan pada umat ini. Ini adalah suatu proyek besar Allah dengan seluruh programnya untuk meng-upgrade, menguatkan status ini, menguatkan posisi kita nih, karakter kita nih, meningkatkan produktivitas kita menjadi lebih baik. Produktivitas amal dunia maupun akhirat maksudnya. Kalau produktivitas dunia saja nggak masuk di situ. Dia produktivitas dunia dan akhirat. Dunia maksudnya dia kerja secara profesional. Dia melakukan seluruh programnya dengan tepat waktu, efisien, efektif dan seterusnya. Tetapi dalam waktu yang sama, akhiratnya dipelihara sedemikian rupa. Ibadahnya dahsyat. Nah, Ramadan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kepada kita nih untuk tidak lain meningkatkan karakter ini, individu ini, membina kita selama 30 hari ini untuk menjadi manusia-manusia sabiqun bil khairat, merespon kebaikan dan penuh produktivitas dunia maupun akhirat. Ada 8 anugerah, atau bahasa anak sekarang itu 8 konten Ramadan untuk menaikkan produktivitas ini, untuk menjadikan kita masuk kepada golongan sabiqun bil khairat itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 30 juz itu di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Quran 30 juz itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz, turunnya dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu di bulan Ramadan. 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzat 30 juz di bulan Ramadan. Dari langit dunia atau Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad awalnya itu di bulan Ramadan.
surat pertamanya di bulan Ramadan. Lalu kemudian turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa selama 23 tahun. Yang kedua, semua hidayah itu turun di bulan Ramadan. Karena hidayah Allah itu beserta Quran turunnya, Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Petunjuk bagi manusia. Ada dua hidayah turun dalam Al-Quran. Ini yang kedua, Pak. Anugerah Allah dalam Ramadan. Yang kedua itu dua hidayah, hidayah global, hidayah umum, dan hidayah khusus untuk orang muttaqin itu turun di bulan Ramadan. Seiring turunnya Al-Quran. Dan ini tidak ada di bulan lain, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, semua pintu surga itu, Bapak Ibu, 8 pintu surga itu dibukanya di bulan Ramadan. Tidak dibuka di bulan lain. Jadi kalau mau cari pintu surga di bulan lain, nggak ada. Adanya di bulan Ramadan. Yang keberapa? Yang ketiga ada. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, semua pintu neraka itu ditutup di bulan Ramadan. Di bulan lain itu terbuka. Masya Allah. Dan setan-setan semua dibelenggu di bulan Ramadan. Di bulan lain enggak. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, semua Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu hanya turun di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Yang keenam, Bapak Ibu, semua dosa diampuni, dosa kita yang telah lalu, dengan puasa dan sholat tarawih itu diampuni oleh Allah hanya di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua-duanya ada surat Bukhari Muslim. Yang keberapa tuh? Keenam. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, ibadah satu malam dilipat gandakan menjadi 83 tahun hanya di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Yang kedelapan, Bapak Ibu, hampir semua kemenangan besar yang diperoleh oleh umat Islam itu rata-rata di bulan Ramadan. Perang Badar pertama dalam Islam itu di bulan Ramadan. Fathu Mekah, menaklukkan Mekah. Kalau Fathu Perang Badar menaklukkan Madinah. Kalau Fathu Mekah menaklukkan Mekah. Dua-duanya di bulan Ramadan. Oleh karenanya konten Ramadan, anugerah Allah di bulan Ramadan yang tidak ada 8 hal ini, yang tidak ada di bulan lain, tujuannya itu adalah meningkatkan tadi kinerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pribadi kita di sisi Allah. Jadi Ramadan ini proyek, Bapak Ibu, yang tidak diberikan kepada umat lain, hanya diberikan kepada umat ini. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kita ini harus merubah, berpindah atau meningkatkan kualitas hidup kita? Karena ternyata Bapak Ibu, semua kesuksesan manusia di dunia ini ternyata dipengaruhi oleh kepribadiannya, keunggulan pribadinya, produktivitas pribadinya, bukan aset, sarana dan sebagainya, bukan. Rata-rata orang yang sukses di dunia ini itu dimulai dari pribadinya yang bagus, yang unggul, bukan dari modal besar. Rata-rata Bapak Ibu sekalian, termasuk Samsung orang Korea kebetulan yang punya ini, atau orang Jepang, orang Amerika, Bapak Ibu sekalian, selalu mereka mulai pekerjaan besar itu, proyek besar, kesuksesan mereka dari pribadi-pribadi yang mereka sebut dengan SDM. Ini bang, kalau SDM-nya tidak unggul, nggak akan maju, bang. Modal sebesar apapun, kalau SDM-nya mengelola tidak unggul, bang, tidak profesional, tidak kompetitif, maka akan rugi, bangkrut, bang. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan kualitas ini. Dalam Islam, dalam Al-Qur'an, Allah menyebut karakter yang paripurna ini, yang produktivitas, yang unggul, yang selalu merespon hal-hal positif tadi yang sabiqun bil khairat, disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan muttaqin. Apa Bapak Ibu?
muttaqin. Makanya tujuan utama, goal utama Ramadan itu menciptakan manusia-manusia muttaqin itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Bapak Ibu sekalian, sebelum muttaqin itu ada dua level di bawahnya. Ada namanya muslim, mukmin. Siapa muslim ini? Muslim ini kata Allah dalam surah Al-Hajj, dalam surat Al-Hujurat ada dua disebut. Muslim itu adalah orang-orang yang menyembah Allah bukan dengan hati. Dia menyembah Allah hanya sekedar verbalistik dan fisikal saja. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin in asabathu khair itma'anna bihi. Ada manusia itu kalau menyembah Allah, kalau dia diberi nikmat baru dia sholat. Hidupnya enak nyaman baru dia sholat. Tapi ini asabathu syarra, kalau dia ditimpa masalah langsung hilang sholatnya. Kenapa? Dia menyembah Allah secara harfiah, secara materi saja. Nah, dalam surat Al-Hujurat kisahnya itu ada seorang badui datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku alhamdulillah sudah menjadi mukmin sejati. Allah tahu hati orang ini. Lalu turun Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Apa kata Allah? Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min. Berkata Arab Badui kepada Muhammad, aku telah beriman, mukmin. Apa kata Allah? Katakan kepadanya Muhammad, dia belum mukmin tetapi muslim. Qulu aslamna. Muslim. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Iman itu belum masuk ke dadanya, ke hatinya. Masih fisikal, verbalistik, ngomong doang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ingin merubah kita, jangan sampai iman kita itu harfiah itu. Harus meninggal kita menjadi mukmin sejati. Siapa mukmin sejati? Dalam surah Al-Anfal dan surat Al-Mu'minun banyak ayatnya Bapak Ibu. Lalu dalam surat Al-Anfal disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila menyebut nama Allah, seorang mukmin itu level mukmin, bergetar hatinya, Pak. Udah masuk ke hati itu ibadah. Allahu akbar. Coba saya mau tes, barangkali kita sudah masuk pada level ini. Mohon maaf, bisa nggak Pak? Coba kita angkat tangan semua, takbir, nyebut Allah. Karena ayatnya begitu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Kita takbir. Allahu akbar. Coba Pak. Allahu akbar. Masuk ke hati nggak Pak? Kalau belum masuk ke hati, Bapak masih level pertama. Mohon maaf. Jadi Quran, ukuran Quran. Kalau sudah masuk ke hati, Allahu Akbar, hilang dunia tuh. Yang ada di depan antum, Bapak Ibu, adalah Allah SWT. Nah, kita masuk ke Ramadan ini jangan sampai setiap tahun masuk Ramadan nggak berubah-berubah nih, rugi Pak. Harus berubah. Kita pastikan Ramadan ini bisa berubah, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini sementara, Bapak Ibu sekalian. Apapun jabatan kita, dunia ini sementara. Nggak ada itu misalnya presiden sampai 200 tahun umurnya, nggak ada. Tukang beca umurnya 5 tahun, nggak ada Pak. Semua sudah di jadwal kematiannya sudah ada. Oleh karenanya orang cerdas mempersiapkan kematian ini, Bapak sekalian, dengan meningkatkan levelnya di situ Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim, kata Allah. Mereka itu punya derajat, level-level di sisi Allah. Jangan sampai gitu Bapak Ibu sekalian. Masuk golongan pertama tadi, zalimul li nafsi. Dia mampir dulu di neraka, ya dihisap lama gitu, dicuci bersih dulu. Karena surga itu bersih Pak, nggak bisa menerima orang-orang yang kotor dari dosa. Tapi nanti ada kuncinya, bagaimana bisa naik level cepat, secara cepat. Level mukmin ini Bapak Ibu sekalian, ini yang paling rendah yang harus kita kuasai, yang harus kita raih dalam kehidupan kita. Kalau ini jangan merasa aman. Ada yang paling tinggi itu muttaqin namanya. Siapa muttaqin itu Bapak Ibu? Dijelaskan oleh Allah SWT dalam beberapa surat. Seperti orang mukmin tadi. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu dijawab pada ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Muttaqin itu adalah orang yang mampu mengimani semua yang gaib. Bahasa kita non materi, Pak. Dia tidak lagi materialisme. Tapi dia visinya baik surga, visinya baik akhirat. Apa yang dikerjakan itu baik akhirat. Bahkan kalau para sahabat itu hidupnya itu sudah seperti di surga. Masya Allah. Surga itu sudah tervisualisasi dalam hidupnya. Kalau kita kan sebagian kita surga itu masih seperti anekdot, cerita gitu, hayalan gitu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita harus masuk pada levelnya. Ramadan ingin membentuk kita, Bapak Ibu, melahirkan pribadi-pribadi ini. Kenapa? Karena pribadi inilah pribadi yang unggul itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah muttaqin, dia pasti cerdas. Menghadapi masalah kerjaan apapun dia ada solusinya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarmu kecerdasan itu. Yang kedua, orang muttaqin itu selalu mendapat solusi dari setiap problem. Innal muttaqina wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang ketiga, orang muttaqin itu enggak ada yang miskin, Pak. Secara ekonomi dia taraf tinggi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi berikan rezeki tanpa diduga-duga. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang yang muttaqin itu dia mampu memfilter keadaan, memfilter kondisi hidup ini. Ini positif atau negatif? Jadi saya pernah survei Bapak Ibu sekalian, mahasiswa saya pernah survei. Kemampuan orang yang menyadari kondisi lingkungannya itu ternyata berbanding lurus dengan kemampuan dia beribadah, kemampuan dia khusyuk dalam sholat dan seterusnya. Itu sudah ada hasil survei, Pak. Hasil survei terakhir, Pak, level muttaqin ini hanya 5-8%. Itu survei Australia dan survei lembaga nasional gitu. Karena ukurannya itu yang mampu sholat istiqomah, sholat di masjid, sholat fardu, sholat di masjid itu hanya 5-8% dari 87,5% penduduk umat Islam di Indonesia. Itu data 2022. Jadi hanya 8% paling banyak yang muttaqin ini, yang sabiqun bil khairat. Mungkin kira-kira seperti itulah survei. Walaupun survei ini tidak mutlak hasilnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan. Kenapa produktivitas rata-rata muslim itu lemah? Karena memang levelnya di situ tadi, muslim. Dia kerja itu kalau dilihat bosnya saja. Ya, pengawasan gaib itu belum melekat. Kalau muttaqin, pengawasan gaib itu sudah melekat. Dia yakini betul itu. Saya ngelihat apa di HP saya itu Allah lihat itu loh. Saya main-main gitu nggak kerja, Allah lihat itu. Bukan bosnya lagi yang diandalkan, Pak. Tetapi Allah SWT, malaikat, rakib atid dan seterusnya. Itu yang dia yakini. Itu yang disebut yu'minuna bil ghaib. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sampai pada muttaqin ini, level sabiqum bil khairat, yang punya produktivitas tinggi ini, ada 5 hal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Secara pribadi, kalau tadi 8 itu konten Ramadan. Yang 5 hal ini harus fokus. Ini Quran, bukan pandangan filosof. Kata Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 15-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang muttaqin itu dia berada dalam surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Siapa muttaqin itu? Dia selalu mengerjakan semua diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidur malamnya, Pak. Masya Allah. Jadi tidur malamnya sedikit. Kenapa? Digunakan untuk beribadah. Para
salafus saleh zaman dulu ditanya, apa yang engkau paling suka dalam kehidupan ini? Yang engkau paling suka di dunia ini apa? Jawabannya mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Apa kata mereka? Yang saya paling suka itu adalah sepertiga malam terakhir. Karena di situ aku bisa bermunajat dengan Rabbku, bertemu dengan Allah SWT. Lalu apa yang engkau benci? Nah, kita kalau yang paling kita benci kan RPS-nya naik apa enggak? Turun apa enggak gitu ya? BOT-nya turun apa enggak? Ada seterusnya kalau orang perbankan. Kata orang salafus saleh, yang paling saya benci itu adalah ketika fajar menyingsing. Aneh kan? Kenapa fajar menyingsing engkau benci? Karena kalau sudah azan terbit fajar, itu memutuskan munajatku dengan Allah di malam hari. Kan nggak boleh tahajud lagi kalau sudah azan. Tapi sekalian, ini terkait selera. Kalau seperti ini udah karakternya luar biasa. Nah, yang ketiga, karakter muttaqin yang harus kita wujudkan sehingga melahirkan kinerjanya. Wabil ashari hum yastaghfirun, selalu beristighfar. Karena dia selalu merasa ada dosa, maksiat yang dilakukan. Belum terbit matahari dia sudah istighfar. Kita ini udah kadang manusia umat Islam, mohon maaf sebagian, tidak semuanya, udah mau meninggal dunia baru istighfar. Nah, orang soleh itu, orang yang berkualitas itu adalah waktu sahur dia sudah beristighfar, pagi-pagi dia sudah minta ampun kepada Allah. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dia meyakini hartanya itu bukan milik dia doang, hakul lis-sa'il, tetapi menjadi hak orang miskin dan orang yang meminta. Jadi kalau kita merasa aset kita itu milik kita sendiri, Pak, itu belum muttaqin. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu berkata, saya yang punya harta itu saya, tapi yang berhak membelanjakan itu Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar berusaha berbisnis, ATM-nya sama Nabi Muhammad. Bisa nggak kita begitu? ATM kita sama Pak Istajib bisa untuk kebutuhan masjid. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, selera muttaqin itu berbeda. Mungkin ini terlalu ketinggian barangkali, tetapi memang tujuannya itu la'allakum tattaqun masalahnya. Dan semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu, goalnya itu muttaqin itu. Kenapa? Karena level muttaqin itu sudah paripurna dia, pribadian yang unggul banget. Gak ada kepribadian yang mengalahkan pribadi ini, Pak. Ya. Semoga kajian-kajian kita di Masjid Ar-Ridho ini melahirkan pribadi-pribadi ini, insya Allah. Saya pernah ketemu dengan direktur, waktu itu saya punya pengajian tetap di Telkomsel. Ketemu dengan beberapa direkturnya dan GM-nya. Kata mereka, rata-rata yang kinerjanya itu bagus, Pak, yang sholat di masjidnya rajin. Karena mereka punya masjid, namanya pengajian Telkomsel. Rata-rata yang disiplin, kehadirannya bagus, kinerjanya bagus, dievaluasi, rata-rata yang rajin sholat juga. Sehingga itu pengajian itu bagus. Ya, dibentuk pengajian. Saya sampai berapa tahun itu ngaji. Masih pengajian rutin, Pak. Seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Saya ngisi. Kenapa? Ini diakui. Bahkan saya 3 kali tugas di Korea. Kinerja yang paling bagus itu orang Islam. Karena sekitar 6.000 orang Islam kerja di Korea. Kerja di pabrik-pabrik. Kinerja mereka bagus. Walaupun di sana 12 jam kerja. Jadi Bapak sekalian, kenapa mereka sholat? Kok kamu heran itu majikannya itu yang punya pabrik? Kok kamu kerja nggak makan itu? Kalau di Korea itu puasanya 16 jam, Pak. Kalau kita kan 13 jam, jadi nambah 3 jam. Mereka heran, rata-rata. Mereka lapor ke saya, kalau saya sering ke sana. Kenapa kamu bisa kerja gitu tanpa makan? Nggak minum, nggak makan. Udah kamu makan aja, ini makan, dikasih dia makan daging dan seterusnya, biar kamu kerja. Enggak, kami ini ibadah puasa namanya, bulan puasa. Tapi kok kamu rajin gitu. Jadi makin puasa Bapak Ibu sekalian, bukan makin lemes, tapi makin rajin orang-orang itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini fakta di lapangan bagaimana takwa itu membuat
kinerja kita justru meningkat, kualitas hidup kita justru bagus dengan ibadah-ibadah itu. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Semoga Allah SWT jadikan kita di bulan Ramadan jadi hamba-hambanya yang muttaqin insyaallah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Saya saja. Satu atau dua orang. Silakan. Nampaknya puasa semuanya. Jadi puasa ngomong juga. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mari kita jadikan Ramadan tempat kita berubah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang tidak bisa berubah di Ramadan, maka akan sulit berubah di bulan, merubah karakternya di bulan lain, menghapus dosanya di bulan lain akan sulit. Ini ada 10 hari lagi di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah SWT bisa merubah karakter kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda, tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, di bulan Ramadan ini jadikanlah kami orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang jernih ya Allah. Bersihkanlah jiwa hati kami dari segala dosa, segala maksiat, segala syubhat, segala syahwat ya Allah, sehingga kami mampu merubah pribadi kami, merubah karakter kami menjadi lebih baik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau haramkan kami perubahan yang baik, jangan Engkau larang kami menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Anugerahkan kami menjadi manusia-manusia yang ingin lebih baik kehidupannya ya Allah, yang memiliki kinerja yang lebih produktif, yang lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga-keluarga yang soleh dan soleha. Jadikan mereka ya Allah orang-orang yang mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat dari kami sebagai suami atau sebagai istrinya, sebagai orang tuanya dan seterusnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan perusahaan kami ini, Bang Bukopi ini, sebagai tempat kami bekerja dan beribadah. Berkahkanlah rezeki kami dari pekerjaan ini ya Allah, dan jauhkan kami dari hal-hal yang buruk ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala persaingan di dunia modern yang luar biasa ini ya Allah, sehingga kami tidak tenggelam dalam kemunafikan, kefasikan, kezaliman, kemaksiatan. Lindungi kami ya Allah setiap saat, dan Engkau Maha Pelindung bagi hamba-hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.